Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sampai di pembelajaran 5, tema 6, subtema 1. Untuk itu, kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa diakhiri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Fokus pembelajaran kita yaitu menemukan makna puisi. Bagaimana sih caranya? Yuk, kita coba. Seperti yang kita ketahui, puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Seperti penjelasan sebelumnya ya, cuma untuk mengingat saja. Bagaimana kira-kira caranya? Ya, ada dua cara. Mari kita simak bersama yang pertama. Cara satu ya, membaca berulang kali langkah pertama. Terus yang kedua, artikan maksud tiap-tiap kata. Dan yang ketiga, memahami hubungan dari kata-kata tersebut. Jadi adik-adik membaca, terus diartikan setiap kata-kata ya kan. Pemilihan kata di puisi itu biasanya ada makna konotatif ya, makna yang tidak bermakna sebenarnya. Untuk menggapai keindahan itu, untuk kita harus jeli untuk mengartikan dan memetik maksud dari puisi tersebut. Nih contohnya, Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Ku hanya ingin engkau tahu betapa besarnya cintaku padamu. Sama diulang-ulang ya, dibaca lagi. Betapa besar kasih sayangmu berarti betapa besar sekali kasih sayangmu ibu, seperti itu ya. Terus betapa luas samudra hatimu, maksudnya ini samudra hatimu ini maksudnya hatinya ibu itu lapang dada. Walaupun eh, seringkali kita menyakitinya ya, tetap saja ibu berbesar hati memaafkan, begitu maksudnya. Terus ku hanya ingin kau tahu, aku maksudnya di sini yang membaca puisi ya, betapa besarnya cintaku padamu. Jadi mungkin rasa terima kasihlah untuk ibu, walaupun banyak salahnya, tetap dimaafkan. Tapi sang pembuat puisi itu juga cinta sebetulnya pada ibunya. Terus cara kedua, yaitu memparafrase. Bisa dengan menambah tanda baca, titik, atau koma, menambah kata sambung, menambah kata depan, menambah kata di antara kata dalam puisi. Maksudnya parafrase itu, puisi itu dijadikan kalimat. Catat ya, puisi dijadikan kalimat. Ini bisa ditambah tanda baca, kata sambung, kata depan, terus kata di tengah-tengah antar kata bisa. Yang penting puisi itu menjadi sebuah paragraf. Ini contohnya ya, ada puisi berjuang dalam kehidupannya, dalam kehidupan. Derasnya hujan serta kencangnya angin menerpa setiap sudut rasa ingin. Dia datang seraya menghantam batin pada pagi yang sangat dingin. Semua sajaknya in berarti bersajak a. Di sini kalau kita parafrase jadinya seperti ini. Derasnya hujan serta kencangnya angin. Maksudnya hujan turun bersama dengan angin yang kencang. Menerpa setiap
sudut rasa ingin, memunculkan keinginan maksudnya ya. Dia datang seraya menghantam batin. Kerinduan, keinginan itu mengenai batin ya, datangnya di pagi yang sangat dingin, maksudnya di pagi hari yang dingin seperti itu. Jadi, kata-katanya itu diaktualisasikan ke dalam bentuk paragraf. Ini sebetulnya di paragraf ya, tapi saya lupa kemarin. Gak apa-apa, kalau ada parafrase puisi biasanya di paragraf. Tahu kan alinea itu ya? Menjorok, tulisan kalimat pertama menjorok, terus kalimat kedua rata kanan kiri. Baik, setelah pembahasan tadi kita melanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu manfaat dan keuntungan dari keragaman kegemaran. Pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dan keuntungan dari keragaman kegemaran. Jadi, keragaman itu maksudnya eh, keanekaragaman hobi yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Apakah manfaatnya? Yang pertama, satu, sebagai salah satu alat pemersatu keharmonisan dalam keluarga. Jadi, seumpama eh, ada suami istri gitu ya, kayak bapak dan ibumu, ayah ibumu ya, itu kan ayah bekerja di kantor seumpama, sedangkan ibu di rumah mengurus rumah tangga. Jadi ada dua peran yang nggak mungkin ditukar. Masa ayahnya cuci baju terus ibunya yang kerja, kan enggak kan? Apa namanya? Saling melengkapi. Jadi ibu yang mengurusi rumah, ayah yang bekerja. Kan ya nggak mungkin ayah bekerja sambil mengurus rumah. Jadi semuanya dibagi tugas, saling melengkapi peran untuk menjadi harmoni, keluarganya menjadi harmonis. Terus yang kedua, menambah pengetahuan akan berbagai macam kegemaran yang ada dalam keluarga kita. Maksudnya gini ya, seumpama ayahnya itu pendidikannya sarjana, terus ibunya sarjana teknik seumpama ya, terus ibunya sarjana pendidikan, terus kakaknya sarjana keperawatan, terus adiknya masih SD seumpama ya kamu ya, itu kan semuanya memiliki pengetahuan yang ahli di bidangnya ya. Pinter, bapaknya pinter buat rancang bangun rumah, terus ibunya pinter mengajar, terus kakaknya pinter merawat pasien, terus kamu pinter mata pelajaran SD, seperti itu. Jadi pengetahuannya banyak di dalam keluarga itu bisa saling sharing ya. Kamu harus aktif untuk menanyakan hal-hal itu, pengetahuan-pengetahuan baru mengenai kehidupan sehari-hari pada anggota keluarga lain ya. Terus yang ketiga, menjadikan keluarga kita memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan keluarga lain. Ini. Jadi, seumpama kalau di Krapyak itu kan banyak pengrajin mebel ya. Nah, itu kalau dibandingkan dari daerah lain, seumpama dari daerah Keraton itu, Kecamatan Keraton, itu kan berbeda ya. Cuman di Keraton punya kebanyakan orang punya toko untuk jualan. Nah, itu kan sudah berbeda kan? Bahkan kalau pasar mebel itu kayaknya cuma ada di Pasuruan ya yang terkenal itu. Khususnya mulai di Bukir di Krapyak Rejo itu ya. Kan khas unik.
Kalau kalian pergi ke luar kota seumpama, terus ketemu orang, saling dialog gitu, saling bincang-bincang, "Dari mana Mas?" "Dari Pasuruan." "Oh Pasuruan mana?" "Rapiakrejo." "Oh yang banyak mebelnya itu ya?" Kan kan itu namanya ciri khas ya. Terus selanjutnya menjadikan sumber kebahagiaan, hiburan, dan warna tersendiri dalam keluarga kita. Itu ya, semakin beragam eh, jenis kegiatan dari keluarga kita itu menjadi sumber bahagia, hiburan, dan warna tersendiri dalam keluarga kita. Contohnya, kalau ayahnya suka hobinya itu pergi ke pantai, terus ibunya hobinya jalan-jalan ke gunung, terus adiknya senangnya ke kolam renang. Itu kan kalau pergi bisa seminggu pertama ke gunung, seminggu kedua ke pantai, seminggu ketiga ke kolam renang. Jadi itu kan menjadi apa ya, media untuk membangun kebahagiaan dari keluarga. Terus ini yang paling penting ya, perlu digarisbawahi, yaitu toleransi. Toleransi itu modal hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena suatu negara itu pasti ada perbedaan. Kalau tidak ada toleransi, nantinya akan tukaran terus gitu ya. Jadi perbedaan itu harus dihormati. Seumpama teman sekelas kita dalam belajar mengalami kesulitan, nggak boleh terus tanya, nggak boleh diejek, "Pak, kotek-kotok," itu nggak boleh. Semuanya harus memberikan toleransi, biarin dia bertanya. Ya, nggak apa-apa kan, sama-sama sekolah kok, sama-sama menjadi murid yang memiliki hak bertanya. Terus pembahasan selanjutnya adalah tinggi rendahnya nada. Lewat sini ya, this way. Yuk, mari kita buka. Tinggi rendahnya nada. Pertama kita belajar definisi tentang nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi beraturan, sedangkan kalau kita ngomong tangga nada, ya deretan nada. Ya, deretan bunyi yang beraturan, yakni teratur tinggi rendahnya. Paham ya? Ayo dicatat boleh. Selanjutnya, tangga nada itu terdiri dari 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si gitu. Bisa tambahin do itu kan ke 8 ya. Terus nada-nada tersebut dapat dituliskan ke dalam not angka atau not balok. Beda ya, not angka itu ya angkanya ditulis, sedangkan kalau not balok itu simbol-simbol. Coba kita lihat ya. Tu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini pakai 8 ya. Ini namanya not balok ya. Semakin rendah, ini tingkatannya ini ya semakin rendah. Tapi kalau semakin tinggi ya semakin tinggi nadanya. Coba kita belajar bersama-sama ya. Coba
agar kita bisa, membaca not balok dengan benar. Seperti nanti akhirnya seperti musisi-musisi itu ya. Itu letak dan bentuk menunjukkan panjang dan bunyi suatu nada. Semakin tinggi nadanya semakin ke atas. Ini ya yang tadi. Ini kalau not angka namanya dituliskan pakai angka. Ini ya sama do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Mungkin cukup pembahasan untuk kali ini ya. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, masukan, dan lain-lain bisa melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar Google Classroom. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.